I want more of you Tuhan. Kami mau Engkau lebih lagi. Kami mau lebih lagi. 2022 ini kami akan melihat karya-karya yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Di mana bukan kami lagi yang hidup tapi Engkau. Penuh kemuliaan daripada Engkau. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau yang mengerjakannya. Bapa, mampukan kami untuk menerima kemuliaan-kemuliaan ini. Dengan segala kemuliaan ini, supaya kami tidak terlena untuk semuanya itu. Dan biarkan Kau tetap yang terbesar dan kami menjadi yang kecil aja Tuhan. Ditinggikan Kau untuk semuanya. Ajar kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Berbicaralah, kami terbatas, hamba terbatas. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami gak mau membatasi Engkau dengan apapun. Maka berkaryalah Tuhan. Berbicaralah untuk awal tahun ini. Sehingga umat-Mu mendapat tuntunan yang benar. Yang datang daripada Engkau. Bukan datang daripada dunia ini Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Selamat tahun baru 2022. Haleluya. Thank you tim musik, thank you Asar, multimedia, lighting, sound, semuanya. Thank you untuk pelayanannya. Saudara, masuk ke tahun 2002, saya ngalami satu pertobatan. Semua bermula dari pertobatan, saudara. Kalau engkau tidak mengalami pertobatan, berarti engkau tidak mengalami hal-hal yang besar daripada Tuhan. Jadi terus bertobat tiap hari, apa Tuhan yang aku perlu perbaiki? Apa yang harus aku perbaiki? Ceritanya seperti ini saudara. Saya kemarin anak saya pingin nonton satu film. Dia pingin nonton satu film kartun. Saya sama istri kurang suka kartun. Tapi untuk anak saya nonton. Tapi singkat cerita, udah Gio gini aja. Karena filmnya itu gedungnya sama, terus udah itu, Gracio kamu nonton di gedung sebelah, nanti kalau sudah selesai pindah ke gedung sebelah ya. Iya Pak, Papa nonton film lain aja sama Mama. Saya sama Suci nonton film lain. Ya nonton film yang terpaksa lah, karena cari seadanya film. Singkat cerita kami nonton mengenai backstage film ini, tapi di situ Tuhan mengajar saya banyak hal. Di mana ada dua pribadi, satu kakaknya itu pinter nyanyi, satu adiknya itu pinter acting. Adiknya pingin menonjol, pingin acting terus, pingin jadi bintang film. Kakaknya pinter nyanyi, suaranya bagus sekali. Adiknya nggak bisa nyanyi. Jadi singkat cerita, ada sutradara datang, terus udah itu ngomong, oke, kalau gitu kamu jadi penyanyi. Loh saya enggak bisa menyanyi, katanya adiknya. Bisa, nanti kakakmu yang nyanyi di belakang mimbar, kamu lip sync aja. Jadi kamu cuma bicara aja, nanti kakakmu yang nyanyi. Singkat cerita, adiknya ini tenar saudara, penuh kemuliaan, penuh di mana-mana cukup dikenal dia. Mulai sombong, mulai egois, mulai kakaknya enggak dipeduliin. Padahal kekuatannya dia ada sama kakaknya, betul? Kalau tidak ada dia, tidak ada kakaknya, adiknya tidak bisa apa-apa. Cuma gaya aja di mimbar. Singkat cerita, keduanya adiknya ini sudah mau pergi, tidak mau ngurus kakaknya. Singkat cerita, akhirnya adiknya ini mengalami pertobatan dan mereka menjadi satu lagi. Tuhan cuma ngomong, Tuhan masih ingetin waktu mimpi saya sebelum jadi gembala. Istri saya itu mimpi waktu itu, saya itu di mimbar, saya cuma mangap-mangap. Cuma ngomong aja, tapi nggak ada suaranya. Saya tahu, semua yang saya sampaikan di mimbar ini, bukan apa yang saya pelajari. Tapi itulah roh yang selama ini berbicara terus. Saya punya banyak pewahyuan, pengertian, buka Alkitab. Lu kok bisa ya, lu kok bisa. Semua itu bukan karena kuat gagahnya saya. Semua itu sumbernya cuma roh dalam diri saya. Saya nggak mau membuat luka roh yang ada dalam diri saya. Selama ini mungkin saya egois. Waktu saya egois seperti adiknya itu egois, ninggalin kakak. Saya ngikutin kehendak daging saya. Yang disedih siapa? Roh Kudus, kakaknya ini. Sedih, dia ingin berkarya melalui adiknya.
Bahkan hidupnya diserahkan kepada adiknya supaya adiknya ini bisa menyampaikan suaranya yang bagus itu. Seringkali di dalam hidup kita merasa sudah penuh kemuliaan Tuhan, penuh janji-janji Tuhan, aku udah bisa, ini. Ayo saudara, apa yang kau perbuat selama ini jalan sama Tuhan, itu karena roh yang ada dalam kita. Di situ saya mulai bertobat, nonton film itu saya menangis, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Saya mau bertobat. Selama ini semua buku-buku yang saya tulis, semua firman-firman yang kau sampaikan itu adalah dari engkau saja. Saya itu cuma nyediain tubuh tok. Nah, itu awal masuk tahun 2002 Januari. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara, slide pertama. Saudara, tema Pak Arifin hari ini multiplied grace. Multiplikasi anugerah yang bermultiplikasi, mengalami anugerah yang berlipat kali ganda. Tapi saudara harus lihat, anugerah yang berlipat kali ganda ini terjadinya di komunitas apa? Enggak asal gini, oh multiplied grace, wah tahun depan tahun ini aku akan menerima anugerah, yes. Tapi enggak pernah tahu ada di mana pelipat kali gandaan anugerah itu. Nah ini saudara harus tahu. Nah, kalau di dalam hubungan tuan dan hamba, tidak mungkin ada anugerah. Tuan dan hamba itu hanya mendapatkan upah. Yang ada di dalam hubungan tuan dan hamba ini adalah kamu kerja satu, kamu tak gaji. Nanti kalau ada masalah, oke, nanti bon aja deh, enggak apa. Kamu tetap utang ya, tapi tak kasih keringanan. Itu di dalam hubungan hamba dan tuan. Tapi di dalam hubungan bapak dan anak, itu ada anugerah, betul? Kalau di dalam hubungan bapak dan anak, kau bikin salah, enggak apa-apa, tanggung jawabku. Gracio, kamu bilang, aduh Pak, aku salah, sorry ya Pak. Enggak apa-apa nak, tak pikul, aku yang tanggung jawab, tak bayar, betul? Tapi kalau hubungan tuan dan hamba, oh ya, oke, tak ampuni Pak, nanti kamu potong gaji ya, sebulan 2%, 3%. Menurut hamba itu anugerah. Tapi itu bukan anugerah, itu tetap hitung-hitungan, betul? Tapi kalau dalam hubungan putra dan anak, bapak dan anak, itu pasti anugerah. Karena apa? Pasti kayak saya sama Gracio, ada apapun masalahnya, seperti kemarin, saya ada masalah dibohongin orang. Keuangan saya dibawa kabur sama orang. Plek, aduh Tuhan ampuni, gak apa nak, tak gantiin. Akhirnya ngalami kerobosan lagi. Berkali-kali saya mengalami hal-hal kayak gitu. Waktu saya ngampuni, ngelepasin, minta Tuhan menggantikan jauh lebih besar. Karena apa? Karena ada anugerah. Amin. Makanya saya tidak takut menghadapi sebuah masalah. Karena apa? Karena ada garansi, ada anugerah. Tapi bukan berarti saya membiarkan sebuah masalah itu enggak. Saya belajar, bertobat, berubah, pasti harus. Tapi saya enggak takut menghadapinya. Karena apa? Pasti Tuhan menyelesaikan. Karena saya ada di dalam hubungan bapak dan anak. Jadi kalau engkau melakukan firman, itu hanya sikapmu itu kepada Tuhan itu sebagai Tuan, dan engkau sebagai hamba, susah untuk mengerti anugerah. Oh ada firman ya, aku tak lakukan. Nanti aku perpuluhan dapat lipat kali ganda, aku perpuluhan dapat ini, aku perpuluhan dapat ini, aku melakukan persembahan ini, aku dapat ini, aku pelayanan ini, aku dapat. Lah, kalau engkau melakukan sesuatu firman, tapi sikap hatimu itu masih sikap hati dari luar ke dalam karena aturan, karena hukum yang menggerakkan kamu, karena pemimpin yang menggerakkan kamu. Lah, ini hubungan tuan dan hamba. Tapi kalau engkau digerakkan apa yang ada di dalam kamu, itu kau melakukan. Oh ini aku di tempat ini bukan karena aku tugas, oke. Sampai di mimbar, ini kursinya gak benar, aku atur. Asalnya kurang, aku masuk ke sana. Tapi yang kau kerjakan itu bukan karena tugas. Tapi yang kau kerjakan itu karena apa yang ada di dalammu sebagai identitasmu. Nah itu sebagai putra. Beda saudara, sebagai hamba itu melakukan sesuai dengan yang diperintahkan, betul? Tapi kalau seorang putra melakukan tidak sesuai dengan yang diperintahkan, semua pekerjaan bapak itu pekerjaan dia, betul? Itu yang seorang putra. Seorang putra itu beda banget. Seorang hamba itu, udah tugasmu asar, ya udah asar aja. Pokoknya aku beres. Oh tugasku udah saya, itu bukan tugasku. Tapi seorang putra datang,
kurang Aser ya. Aku jadi Aser. Multimedia kurang ya. Aku jadi multimedia. Semua ditangani. Itu putra. Ngerti saudara? Nah, waktu engkau digerakkan seperti itu, maka anugerah itu terjadi. Kasih karunia itu terus akan hidup. Karena apa? Engkau hidup dalam komunitas anugerah, bukan di dalam komunitas hamba dan tuan. Nah, sekarang saudara hanya bisa lihat, saudara masih hamba dan tuan, atau saudara putra dan bapak. Next. Yesus ingin kita tidak sekedar memanggil Allah sebagai Bapa, tapi Ia ingin kita memasuki hubungan Bapa dan anak yang sesungguhnya. Bahkan seluruh hidup Yesus memberi teladan pada kita bagaimana menjadi anak yang bergantung kepada Bapa. Orang mengejar menjadi Bapa. Aku mau jadi Bapa. Aku mau jadi Bapa. Aku mau jadi Bapa. Akhirnya apa? Pengen menguasai orang toh. Saya enggak. Saya mau jadi putra. Saya mau jadi putra. Saya kejar pribadi putra. Karena apa? Yesus ngomong seperti ini. Waktu kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Artinya apa? Wajah Bapa itu ada di wajah putra. Betul? Waktu engkau hidup mencerminkan pribadi Kristus, putra, maka wajah Bapa, anak-anak yang kau gembalakan itu merasa dibapai. Tanpa engkau nyuruh manggil Bapa. Ngerti maksud saya saudara? Jadi banyak orang pingin jadi Bapa, akhirnya apa? Pingin menguasai. Kalau saya, fokusnya apa? Saya mau jadi putra. Saya kembali kepada putra. Saya tidak ingin menguasai saudara. Saya tidak ingin menguasai orang-orang yang saya gembalakan. Pokoknya saya mau menunjukkan bagaimana Kristus, ketaatan sebagai Kristus, lemah lembut, rendah hati. Orang menghina kok saya tetap hampiri. Anak-anak rohani yang dablek itu saya tetap datengin, saya tetap peluk. Tidak gampang lakukan itu. Tapi waktu mereka lihat pribadi anak, pribadi Kristus itu ada dalam diri saya. Mereka ini Bapakku. Jangan cari wajah Bapak di dalam Bapak. Carilah wajah Bapak dalam pribadi Kristus. Kenapa saya kejar menjadi pribadi anak Kristus? Bukan kanak-kanak loh saudara. Meskipun saya pemimpin, saya mau ngejar pribadi Kristus. Jadi orang-orang yang saya gembala, saya tidak pernah satu kali pun nyuruh anak-anak rohani saya manggil saya Bapak. Gak pernah. Tapi mereka manggil saya Bapak, Dedi. Kenapa? Mereka merasakan pembapaan. Bukan karena apa yang kita mau, tapi mereka merasakan Kristus melalui kita. Amin. Dan mereka orang-orang yang kita gembalakan tidak merasa ingin dikuasai. Bahkan mereka kadang-kadang mereka jengkelin pun kami yang peluk dia, kami yang kasihin dia. Kami tidak pernah tunduk sama otoritas. No, saya nggak pernah lakukan itu. Sorry ya, nggak pernah saya ngomong kata tunduk otoritas, nggak pernah. Saya cuma, ayo, nggak apa-apa, kamu bisa kok. Oh, mereka nyebelin, keluar lagi sana, balik lagi keluar, tetap, yo. Nggak gampang memang. Tapi tujuan saya bukan untuk orang ini berubah. Tujuan saya menemukan Kristus dalam diri saya. Amin. Tujuan saya mengembalakan bukan untuk saudara berubah. Tujuan saya mengembalakan adalah apa? Memberi teladan Kristus itu dalam hidup saudara. Karena yang memberkati saya bukan pelayanan saya. Yang memberkati saya bukan persembahan, bukan ritual-ritual saya. Yang memberkati saya adalah Kristus dalam diri saya. Amin. Saya ulang. Yang memberkati saya bukan pelayanan saya. Yang memberkati saya bukan ritual agama saya. Yang memberkati saya bukan pengembalaan saya. Yang memberkati saya adalah Kristus yang ada dalam diri saya. Waktu saya berubah, itu yang memberkati saya. Jelas saudara? Itu yang harus kau lakukan. Jadi kalau sekarang kau motivasi pelayan, aku gak cocok tempat ini, aku gak ini, itu urusanmu. Tapi yang penting itu Kristusnya yang menjadi sumber berkatmu, sumber hidupmu, sumber kekuatanmu itu harus ada dalam diri kamu. Bukan masalah gerejanya di mana, bukan masalah pengkhotbahnya siapa. Karena bukan gerejanya yang memberkati kamu.
Bukan pelayanannya yang memberkati kamu. Yang memberkati kamu adalah Kristusnya yang dalam dirimu. Amin. Jelas di sini dikatakan, waktu kamu melihat, tunjukkan Bapa pada kami. Tapi dia di situ ngomong, Yesus ngomong, waktu kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Artinya apa? Wajah Bapa itu ada wajah anak. Jadi waktu kau mencerminkan Kristus, pasti Bapa itu dirasakan sama anak-anakmu. Amin. Tapi kalau kau kejar wajah Bapak, wah aku jadi bapak, bapai. Akhirnya apa? Kamu stres, nuntut anakmu berubah, nuntut sana enggak berubah. Karena apa? Kamu berusaha jadi bapak. Kalau ini kamu berusaha jadi Kristus, jadi anak putra. Sehingga dalam wajah putra itu anak-anakmu lihat, teladan seorang anak ini ya. Ke Pak Arifin, ke Pak Handoko, ke Pak Arifin kayak gitu ketaatannya. Bahkan dia mau bayi tabung aja masih izin. Kalau nggak diizini, nggak dilakukan. Kayak gitu sampean. Dia sampai lihat wajah Kristus itu nyata. Karena bagi saya, kenapa saya kejar? Itulah berkat yang sesungguhnya. Amin. Kenapa penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami? Bahkan dalam pembangunan gedung, dalam pembelian rumah, dalam bisnis, dalam ini terjadi pelipat kali gandaan yang begitu rupa. Bahkan saya membangun rumah di Pemogan yang saya bangun sekarang itu di luar batas kemampuan manusia. Di atas tanah 12 are. Gedung seperti itu enggak mungkin manusia. Kenapa? Yang saya kejar bukan gedungnya. Karena sebelum bangun rumah itu, ada satu proses di mana Tuhan ngomong, nak bangun baitku, aku Tuhan bangun rumahmu. Waktu Tuhan ngomong itu saudara, waktu itu kami sudah punya tabungan 1,5 tahun lebih. Itu 300 juta tahun itu. Tapi Tuhan ngomong, bangun baitku, aku Tuhan bangun rumahmu. Ngomong juga ke istri saya, sama ngomongnya. Setelah itu ngomong juga sama satu pengkhotbah dari Singaraja. Waktu dia khotbah ngomong kata sama, bangun baitku, aku Tuhan bangun rumahmu. Saya cuma gak bisa ngomong apa-apa. Tuhan terserah. Tabungan yang begitu besar buat kami tahun itu kami harus lepaskan buat pembangunan ruko, renovasi itu. Enggak gampang saudara, enggak gampang. Ada satu taburan yang harus kami lakukan. Kami nabung untuk masa depan kami, harus dilepaskan waktu itu. Setelah bangunan selesai, saya ngomong sama istri, saya punya dasar, saya punya pijakan, sebuah ketaatan Kristus, kasih. Ishak saya sudah saya lepaskan waktu itu. Saya punya pijakan. Saya ngomong sama istri, Sang, saya mau bangun rumah tanpa dibatasi oleh biaya. Karena apa? Karena Tuhan ngomong, aku yang bangun rumahmu. Oke. Waktu saya start bangun saudara, saya tidak pikir bahan yang murah. Saya cari bahan yang mahal-mahal. Padahal waktu itu duitnya tidak ada. Tapi waktu saya start seperti itu, duit itu masuk saudara. Uang itu masuk terus tiap hari. Penjualan tiap hari. Sampai di batas kemampuan kami. Bahkan orang ngasih, Pak ini keramik Cina. Enggak, saya cari granit paling mahal apa? Oh granit dari India. Oke saya mau. Pokoknya cari barang yang mahal-mahal. Karena saya tahu, Tuhan yang bayar. Bukan balas dendam saudara, bukan balas dendam. Tapi benar ini, kenyataan. Saudara kalau ke rumah saudara heran. Kayu yang di rumah tak gede-gedein. Padahal saya itu pengusaha kayu, tahu caranya ngirit kayu. Di rumah saya enggak, saya gede-gedein kusetnya, saya gede-gedein semua. Karena saya tahu yang bayar Tuhan. Akhirnya saudara, waktu rumah itu selesai, semua waktu bayar listrik, bayar AC itu kan terakhir, pasang AC, bayar AC. Semua penjualan di toko saya itu kembali seperti semula. Hanya untuk bayar gedung rumahnya. Sama pembangunan di gedung gereja ini sama persis terjadi. Apa yang terjadi di rumah saya itu? Gedung ini dibangun terlalu mudah saudara. Uangnya itu banyak. Kita menjadi saksi tempat ini. 34 miliar itu gampang bangun gedung ini. Ya sama kejadiannya persis. Kenapa?
Karena saya punya hubungan bapak dan anak. Saya tidak melakukan karena hamba. Kalau saya cerita lagi lebih banyak hari-hari ini, banyak kesaksian yang model kayak gitu. Pembangunan gedung ini saudara, itulah hubungan bapak dan anak. Banyak orang mau nyoba-nyoba, niru Nusa Dua, babak belur mereka. Pembangunan di Nusa Dua ini saudara, 34 miliar dalam waktu 1,5 tahun ya Cik ya. 2 tahun, dalam waktu 2 tahun tok selesai, tuntas. Tanpa berhenti, saya nungguin waktu ngecor atap, saya nongkrongin jam 9, jam 10 malam nongkrongin di atas. Saya nongkrong sama tukang ngecor atap barengan. Karena apa? Saya tahu ini bukan tugas, ini rumah. Bayar tol dari rumah saya ke sana, sebulan itu 1 juta saya. Saya pulang pergi, bukan uangnya gereja, uangnya saya sendiri. Bayar tol tok. Sebulan. Terima uang miliaran, uang banyak. Saya bisa beli Ferrari. Saya bisa beli macam-macam. Enggak, ini uangnya pembangunan. Balikin ke pembangunan. Padahal apa? Itu bukan uangnya gereja, itu penjualan-penjualan dari perusahaan. Tapi karena itu dasarnya apa? Hubungan bapak dan anak. Karena apa? Ini bukan masalah tugas. Ini masalah hubungan. Bapak dan anak. Amin. Itu yang saya bisa saksikan dalam hidup ini. Next. Banyak orang puas mengetahui bahwa Tuhan adalah Bapak. Iya dia Bapak. Dan banyak kesaksian. Dari banyak kesaksian Matius, Yohanes, Lukas, dari banyak Pak Handoko, dari banyak kesaksian orang. Yesus itu Tuhan, Bapak ya, Allah itu Bapak ya, Allah itu Bapak. Banyak kita dengar dari kesaksian-kesaksian orang. Tetapi tidak memiliki kesaksian roh hingga ia tidak bertumbuh pengalaman Tuhan sebagai Bapak. Tapi mereka sendiri tidak punya pengalaman. Kayak apa sih? Aku tidak dapat anugerah ya Pak. Aku harus lakukan ini baru dapat. Aku lakukan ini. Tapi kalau hilang ya hilang Pak. Karena apa? Selama ini kamu ada dalam komunitas hamba dan Tuhan. Kamu melakukan tugas hanya karena aturan. Bukan karena perubahan. Jadi kamu harus berubah untuk mendapatkan anugerah yang berlimpah kali ganda. Multiplied grace itu cuma satu. Engkau harus berubah pada hubungan bapak dan anak. Amin. Kalau saya cerita seperti ini, karena kami ngalami, kami melihat semua pekerjaan-pekerjaan kami kerjakan, itu bukan karena kuat gagahnya kami. Itulah Tuhan. Mulai apa? Mulai pembangunan gereja, pembangunan pekerjaan. Tanpa itu, kami tidak ada artinya. Amin. Tuh sayang Tuhan, handphonenya jatuh. Next. Belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu satu peringatan. Ini teguran buat saya dulu. Dulu. Teguran, Tuhan, bangsa Israel itu kurang apa? Lihat laut terbelah. Tiang awan, tiang api. Kalau siang ada awan yang nutupi supaya mereka nggak kepanasan. Kalau malam supaya nggak kedinginan, ada tiang api. Terus pingin makan daging, ada burung puyuh. Terus pingin mana dari surga. Air keluar dari batu. Terus udah itu dipatuk ular gara-gara sungut-sungut sama Musa. Dia dipatuk ular, harusnya mati. Tapi mereka lihat mujizat. Loh kurang apa mujizat seperti itu? Tapi banyak dari mereka, bahkan mereka lihat kutuk di Mesir kayak apa. Tapi tidak membuat mereka mengenal hubungan bapak dan anak. Mereka di padang gurun tok. Tuhannya ya taat ke Musa. Disuruh baptis awan, di dalam awan, dibaptis dalam api. Ngikutin apa yang Musa lakukan, ya ikutin Musa. Tapi nggak pernah berubah. Ada masalah dalam, ya apa sih ini, Pak Andoko sih, Mbak Wayan sih, Ibu Meli sih, sungut-sungut. Jadi apa? Persungutan mereka ini, meskipun mereka taat, tapi sebagai hamba yang muter-muter 40 tahun di padang gurun. Masa sih 40 tahun
Jutaan orang muter saudara, masa sih pancinya nggak ketinggalan? Pasti ada yang ketinggalan kan? Dan waktu dia muter 40 tahun, terus lihat, ini kan panciku dulu ya. Terus lewat lagi, itu sandalku dulu ya. Pasti tahu kan? Saudara tahu nggak dalam hidup ini? Saudara seringkali nggak sadar. Persungutan saudara-saudara hidup, loh kok aku balik masalah yang sama ya? Loh iya itu, ini dulu pernah nih. Lewat lagi, setahun, 2 tahun, kok lagi ya masalahnya? Saudara nggak pernah berubah, nggak saudara apa? Cuma sungut-sungut toh. Kenapa hidupmu muter di tempat yang sama? Padahal kau ke gereja, padahal kau melakukan firman, padahal kau melakukan perpuluhan. Engkau lihat mujizat. Kenapa di tempat yang sama? Karena apa? Engkau nggak berubah. Karena tanah perjanjian itu untuk orang yang punya hubungan Bapa dan anak. Halo? Tanah perjanjian adalah untuk orang-orang yang punya hubungan Bapa dan anak, bukan tuan dan hamba. Akhirnya apa? Orang-orang yang punya hubungan tuan dan hamba yang nggak mau berubah, ketaatannya karena perintah tok, tapi nggak mau berubah paradigmanya hingga wajah Allah, gambar wujud Allah yaitu Kristus tercermin dalam dirinya. Akhirnya apa? Mati di padang gurun. Kurang apa? Ikut Musa taat, lihat mujizat, lihat tiang awan, lihat tiang api, lihat semuanya. Tapi kok mati juga padang gurun. Mau? Mau? Berubah. Kita ini bukan karena pinter. Kita ini bukan karena benar. Benar salah itu tidak penting sekarang saudara. Kristus itu yang penting. Kelembutan, kerendahan hatimu itu yang terpenting. Itulah sang kebenaran. Saya kalau debat sama istri saya lagi tidak, aku benar, enggak berdebat sih. Tapi sorry ya aku. Karena bagi saya enggak penting salah benar. Yang penting itu lemah lembut rendah hati. Karena itu Kristus, itu kebenaran. Amin. Untuk apa ngikutin egomu? Anugerah itu, kasih karunia itu, multiply anugerah itu terjadi hanya di dalam hubungan Bapa dan anak. Next. Kita menerima kesaksian manusia, Yohanes, Lukas, Matius. Kita menerima kesaksian Yohanes dengan Tuhannya, Matius dengan Tuhannya, Paulus dengan Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia dengan Tuhannya. Tetapi kesaksian Allah, kesaksian roh dalam kamu lebih kuat. Demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang siapa? Tentang Kristus yang ada di dalam kamu. Ngerti ya maksud saya? Barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah. Tentang siapa? Tentang Kristus yang ada di dalam kamu. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Dan hidup itu ada di mana? Di dalam pribadi anaknya. Lemah lembut, rendah hati, sang kebenaran itu. Sangkal diri, pikul salib, itu anaknya. Jadi jangan lihat Kristus di surga. Lihat Kristus yang dalam kamu itu. Dia yang akan bersaksi. Ini loh anakku. Itu loh maksudnya Allah. Allah akan memberikan, loh kan, kamu ngampuni nih, tak kasih nih, loh. Itu loh maksudnya Allah akan memberikan kesaksian tentang anaknya melalui kamu. Hingga kamu sendiri, kok iso ya, kok iso ya, kok iso ya, gitu loh. Amin. Jadi kebenaran itu bukan masalah tertulis, tidak tertulis. Benar atau salah, kudus atau najis, haram atau halal. Enggak, kebenaran itu bukan itu. Kebenaran itu adalah pribadi Kristus. Amin. Masih berdebat mengenai kebenaran. Masih debat soal ayat. Tanpa Kristus tidak ada gunanya. Amin. Kebenaran itu Kristus pribadinya. Bukan masalah tertulis, tidak tertulis. Bukan masalah salah, tidak salah. Masalah aku rohani, aku senior, junior. Bukan masalah itu. Kebenaran itu Kristus. Next. Siapa pendusta itu? Saya sudah terangin awal tahun. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris. Dia
yaitu yang menyangkal baik bapa maupun anak. Siapa pendusta itu? Pendusta itu gini, ngaku Yesus Tuhan, tapi waktu ada jalannya Yesus suruh ngaku nih, enggak. Lah Yesus ngomong aku jalan. Waktu kau nolak jalan dia, lemah lembut, rendah hati, ngampuni, melepaskan, minta maaf. Engkau nolak Yesus. Ngerti saudara? Nolak Yesus itu bukan, enggak, aku nolak Yesus itu bukan karena kamu enggak ngakuin namanya, enggak. Kamu ngakuin namanya, tapi kamu enggak mau jalan dia. Itu nolak Yesus. Itu namanya pendusta. Ini yang maksudnya ayatnya. Itu loh ayatnya jelas. Siapa pendusta itu? Pendusta itu, Yesus ngomong aku jalan. Berarti kalau kamu nolak jalanku, kamu nolak aku. Aku kebenaran. Berarti kalau kamu nolak kebenaran dia, kamu nolak dia. Biarpun mulai, Tuhan aku lakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku nubuat demi namamu. Tuhan, Tuhan. Nyah kau membuat kejahatan. Aku enggak melihat jalan anakku, kebenaran anakku, hidup anakku dalam kamu. Jadi jangan lihat antikristus. Antikristus itu orang di luar Tuhan gini-gini. Oh, pendusta itu siapa? Pendusta itu orang yang ngaku Yesus Tuhan. Di gereja khotbah, di pelayanan shalom. Tapi waktu dihina, wah apa lo tak bawa pengadilan tak gini, wah keluar dagingnya lo, mana jalannya Yesus? Itu pendusta itu. Amin. Pembohong. Saya nggak mau jadi pendusta. Saya nggak mau jadi pembohong. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Antikristus dia ada di tengah-tengah kita. Ya siapa ya? Orang-orang di tengah-tengah kita yang ngaku Yesus tapi nggak mau jalannya Yesus. Yesus kan aku jalan. Berarti kalau kamu nolak jalan dia, kau nolak Yesus. Amin. Next. Semua jalan kebenaran dan hidup Yesus mencerminkan hubungan putra dan bapa. Putra yang bergantung pada bapaknya. Bahkan Yesus mati melakukan kehendak bapaknya. Betul? Yesus mati untuk kehendak bapaknya. Tapi kalau kau tidak pernah belajar untuk dibapai, gimana cara mengenal Yesus? Saya tanya, bisa tidak kau mengenal pribadi Kristus yang taat pada Bapa tanpa kau mau dibapai? Bisa enggak? Enggak bisa, enggak ada cara lain kecuali lewat jalannya Yesus belajar dibapai. Oh, enggak cocok sama Bapak kita tetap submit. Yesus itu waktu di Taman Getsemani enggak cocok sama Bapaknya. Mosok loh di Taman Getsemani dia mau disalibkan, dia ngomong kiranya cawan ini lalu daripadaku. Artinya apa? Dia enggak cocok sama Bapaknya, tapi dia taklukkan dirinya. Enggak, Bapak nomor satu. Bahkan Yesus tidak ngomong sekali, dia ngomong 2 kali. Biarkan cawan ini lalu baru bagiku. Tapi bukan kehendakku. Artinya apa? Di situ sebenarnya Yesus sendiri dagingnya nggak cocok sama Bapa. Tapi dia mau taklukkan diri pada Bapa. Nah kalau saudara nggak pernah belajar untuk hidup seperti Yesus hidup, belajar dibapai seperti itu. Bagaimana engkau bisa mengenal Yesus? Baca Alkitab, lakukan pekerjaan Yesus, tapi nggak kenal pribadi dia, nggak bisa. Waktu engkau mengenal pribadi dia, belajar dibapai taat yang nggak cocok kamu lakukan karena kehendak roh berlawanan sama kehendak daging. Artinya apa? Kadang-kadang kehendak Bapa sering nggak cocok sama kita, tapi belajar kau taati. Di situ kau akan lihat, jadi pembelaan Tuhan itu bukan karena Pak Handokonya, bukan karena Pak Arifinnya, bukan karena gembalamu, bukan. Karena pribadi itu ada dalam dirimu. Amin. Jadi bukan masalah gembalamu atau bapakmu siapa yang paling penting, bukan. Tapi pribadi yang hidup di dalam kamu itu pribadi Kristus. Itu yang jadi berkat buat kamu. Amin. Jadi bukan masalah bapaknya. Loh, bapak saya masih kecil loh, bayangin. Bapaknya Daud ke siapa? Pemimpinnya Daud siapa? Saul. Saul taat deh. Daud taat nggak sama Saul? Bahkan waktu Saul ada masalah, Daud bisa bunuh Saul pun. Karena bisa, tapi dia ngomong, jangan, aku jamah orang yang diurapi Tuhan. Bayangin saudara, di situasi Daud yang seperti itu,
Kristus dimunculkan melalui Daud, betul? Itu yang membuat Bapak ngomong, Bapak Yesus, iki lo anakku, bukan karena Saulnya. Amin. Nah itulah kenapa saya kasih teladan buat saudara, bagaimana hubungan saya dengan Pak Arifin. Saudara lihat cerminan hubungan saya dengan Pak Arifin. Itulah cerminan hubungan bapak dan anak. Di situ saya kejar. Karena Pak Arifin banyak instruksi, banyak hal-hal yang kadang-kadang saya nggak cocok. Kesana nggak cocok, ini, tapi saya taat, saya belajar. Even kelihatannya, even soal saya mau bayi tabung kedua, Pak Arifin bilang jangan Han, cukup ini aja. Tuhan mau yang ini. Siap Dan, siap Pak. Itu enggak nyaman saudara. Bisa ngomong gini, duitku dewe kok, enak, hakku. Loh bisa gitu. Ini masalahnya bukan masalah uang, bukan masalah pingin anak lagi, bukan. Kejar Kristusnya. Amin. Next. Apa dasar yang memanggil Tuhan sebagai Bapa? Betapa besar kasihnya yang dikaruniakan pada kita sehingga ia disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya mau jadi anak Allah cuma satu. Pastikan jalannya Kristus jangan kamu tolak. Karena Bapa itu cuma ngakui kita anak. Bukan karena kita dibaptis. Bukan karena kita ke gereja. Bukan karena kita orang Kristen. Kita aja diakui bapak, diakui anak sama bapak di surga. Kenapa? Pribadi anaknya yang lemah lembut, rendah hati, nyangkal diri, mekol saya. Ini loh aku lihat anakku, ngerti ya? Dia mengaku, bapak itu ngakui kita sebagai putra. Karena apa? Karena anaknya ada di dalam kita. Kristus, sang sulung itu ada di dekat kita. Next. Tanaman akan bertumbuh menjadi tanaman. Begitupun benih firman akan bertumbuh menjadi firman. Yang adalah gambar itu. Kau itu benih firman. Artinya firman itu adalah Kristus. Kau itu benih Kristus. Kau juga harus bertumbuh seperti Kristus dong. Kalau durian ditanam tumbuhnya durian. Betul? Mangga, nggak mungkin tanaman jadi durian, nggak mungkin. Kamu itu benihnya benih firman. Keluarnya pasti Kristus, gambar wujud Allah. Kalau nyimpangnya apa Pak? Ya nyangkal diri, mekol ke salib, kembali ke jalan Dia. Amin. Pak, kadang-kadang saya gagal. Nggak apa-apa, gagal berapa kali? 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan berdiri. Artinya apa? Orang benar itu digaransi nggak mungkin nggak jatuh. Tapi di berapapun kau jatuh, nah aku akan mendirikan kamu. Ngerti maksud saya? Jangan takut untuk jatuh, karena Dia yang akan menopang terus. Makanya saya ada masalah, dibawa kabur uang, dibawa ini. Enggak takut, karena apa? Saya tahu, saya akan berdiri, dapat terus, anugerah, dapat terus. Ada asuransinya. Next. Mengapa Tuhan hadir dalam sosok Bapak dalam hidup orang percaya? Next. Bapak memberi identitas. Pak Arifin memberi saya identitas. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu identitas bukan? Identitas. Bapak di surga ngasih identitas. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya apa? Hidupmu itu matilah untuk identitasmu sebagai siapa? Sebagai Kristus, sebagai kasih. Engkau dihina tetap mengasihi, engkau disalahkan tetap memberkati. Itu identitasmu. Kalau namanya pelita, mau ditaruh di tempat gelap, tetap terang nggak? Tetap hidup. Mau ditaruh tempat yang remang-remang, tetap hidup nggak? Tetap hidup. Sama. Engkau adalah kasih, itu identitasmu. Ada orang yang jengkelin kamu, nggak ada pilihan. Engkau kasih itu tidak bisa lagi. Oh karena perasaanku kurang enak sama orang ini. Oh karena aku ini sama orang ini kurang. Tidak bisa. Kasih itu dimanapun tidak akan berubah. Kasih tetap kasih.
Itu identitas. Nah, hidupmu di dalam identitas ini adalah hidupmu di dalam Kristus. Itulah kebenaran itu. Kebenaran itu adalah identitas Kristus yang hidup dalam dirimu. Itulah kebenaran. Tidak ada hukum yang menentangnya katanya. Amin. Siapa yang bisa menentang kelembutan, kerendahan hati, penyangkalan diri, kesabaran, kemurahan? Siapa yang bisa berdebat mengenai hal itu? Nggak bisa. Nggak ada hukum yang menentang hal itu. Next. Yang diserang sama iblis apa? Jika kamu anak Allah, jika kamu anak Allah, jika kamu anak Allah. Yang diserang oleh iblis apa? Identitasmu dihancurin. Makanya waktu kamu identitasmu nggak ada sama kamu hidup seenaknya. Oh apa? Ngikutin dagingnya. Nggak apa-apa, itu yang kurang ajar. Oh nggak apa, tabak pengadilan. Oh itu yang kurangnya. Engkau kehilangan identitasmu sebagai putra. Kenapa kamu melakukan sembarangan hidupmu? Karena kau tidak sadar identitasmu itu. Kalau kamu anak Allah, coba lakukan ini. Kalau kamu yang diserang oleh iblis apa? Identitas Kristus. Padahal jelas dia anak Allah. Bisa aja Yesus, jika kamu anak Allah, Yesus, aku bisa nurutin dagingnya dia, bisa. Tapi dia enggak, dia tetap lemah lembut rendah hati. Dia enggak menunjukkan kepada iblis, nih aku bisa. Coba kau jatuhkan dirimu di hubungan bait Allah itu langsung. Kalau kamu anak Allah, jatuhkan. Oh ya aku bisa. Yesus enggak tergoda dengan daging dia. Dia taklukkan dirinya pada pribadinya. Amin. Itu dia. Orang kalau sudah sadar identitasnya anak Allah. Dia omong orang gini, dia nggak masalah. Kalau kamu anak Allah, coba cemplung no. Nggak usah membuktikan aku anak Allah, aku juga anak Allah kok. Ngapain aku buktikan? Nggak usah anak Allah, Tuhan sudah nyertai aku kayak gitu kok. Sepanjang hidupku sudah disertai seperti itu kok, masih membuktikan anak Allah apa? Akunya anak Allah memang. Seluruh hidup kita sudah disertai seperti itu kok. Apa yang perlu dibuktikan kita anak Allah? Nggak perlu dibuktikan ke orang lain kita anak Allah. Hidup saya sudah berbicara bahwa saya anak Allah. Amin. Next. Roh kasih karunia hadir memulihkan hubungan bapak dan anak. Karena pribadi Kristus itu, roh kudus. Kalau roh kudus itu kan pasti pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kalau roh kudus itu pasti pribadi Kristus. Nah, pribadi Kristus itulah, dengan pribadi Kristus itulah yang ada dalam kamu bisa manggil, ya Aba, ya Bapak di surga. Anakku. Tapi tanpa roh kudus, tanpa pribadi Kristus dalam kamu, ya Aba, ya Bapak. Anak sapa kon? Minggat. Ngerti maksud saya? Ini loh ayatnya. Dengan pribadi, dengan roh, dengan pribadi Kristus dalam kamu itu, kamu manggil, ya Aba, ya Bapa. Tapi tanpa roh itu, dengan egomu, nyanyi dengan ego, ya Bapa, ya Aba. Anak sapa kon? Minggat. Aku nggak kenal kamu. Loh, aku lakukan mujizat loh Pak. Aku nyanyi yang mimbar Pak. Aku berdoa ini, aku puasa. Enyah kau. Rohku nggak ada sama kamu. Amin. Next. Iblis memakai perkataan stronghold, perilaku Bapa di dunia untuk menjadi stronghold. Jadi ya, susah nerangin tapi saudara harus nangkep ini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran benaklukannya kepada Kristus. Stronghold itu gini loh. Egomu, harga dirimu itu menentang pengenalan akan Allah. Harusnya pengenalan akan kamu itu lemah lembut, kau ampuni. Jangan. Gak usah, itu yang salah. Itu yang kurang ajar. Enggak. Strongholdmu ini loh, penghalang untuk kamu kenal dia. Ngerti maksud saya? Jadi iblis itu memakai stronghold kamu. Apa? Susah nerangin, tapi saudara tahu maksud saya ini. Egomu ini, harga dirimu ini, menentang pengenalan akan Allah.
Jadi harusnya kau taklukkan kepada Kristus. Pribadi yang lemah lembut rendah hati, taklukkan pribadi kasih itu. Harusnya seluruh egomu itu kau taklukkan pada kasih dan tetap melakukan kasih. Nah itulah. Tapi strongholdmu itu menentang pengenalan akan Allah. Enggak. Jadi kau enggak bisa kenal Allah karena apa? Bukan karena kamu enggak baca Alkitab. Kau enggak bisa kenal Allah bukan karena kamu enggak pelayanan. Kamu enggak bisa kenal Allah bukan karena kamu enggak khotbah. Kamu tidak mengenal Allah karena apa? Kamu tidak pernah taklukkan dirimu, egomu itu kepada Kristus. Amin. Jangan kayak bangsa Israel. Nggak pernah kenal Allah. Taat. Di padang gurun, muter-muter 40 tahun. Ketok, jejaknya kelihatan tiap muter ada jejaknya, tiap muter ada, tapi tidak pernah sadar. Karena apa? Stronghold-nya, egonya terus. Aku udah makan, mana-mananya, aduh dingin, aduh ini kurang ini, aduh merasa udah Kristen, merasa hak-haknya itu Tuhan harus nyertai, harus Tuhan gini, egonya terus. Nah itu yang masalah utamanya itu. Siapa yang mau muter 40 tahun di padang gurun? Angkat tangan, tak doain. Nggak mau kan? Siapa yang mau ke tanah perjanjian tahun ini? Angkat tangan. Oh haleluya. Semua angkat tangan. Punyalah hubungan bapak dan anak. Amin. Next. Banyak orang percaya tidak mau memiliki pribadi putra Kristus. Ada trauma masa lalu yang mengenai ayahnya. Bapak itu suka nuduh, kejam, menguasai. Ya ini trauma. Itu harus diselesaikan. Kau datang pada hamba Tuhan, kau harus selesaikan ini. Setiap dengar kata bapak, aduh ini bapakku ini kayak gini-gini. Jadi nuduh bapak di surga sama. Ini mesti bapaknya model kayak gini-gini. Lihat hamba Tuhan, pengen menguasai ini biasanya. Lah macam-macam. Itu trauma. Hamba Tuhan maunya menguasai ini, mau bapak iya. Nah, ini masalah. Masalah trauma ini harus diselesaikan. Caranya gimana? Next. Lepaskan pengampunan. Tidak ada cara lain. Lepaskan pengampunan bukan ucapan, datengin orangnya. Selesaikan. Pak, orangnya meninggal, datang pada hamba Tuhan untuk mewakilinya. Amin. Next. Tidak mau mengampuni sama dengan berpijak, memberi pijakan buat iblis. Hal itu sama dengan menolak Kristus sebagai Tuhan. Menolak jalannya berarti menolak Yesus sebagai Tuhan. Menolak mengampuni itu sama dengan menolak Yesus. Yesus itu jalan. Jalannya Yesus apa? Ngampuni. Betul? Jadi jangan berdusta. Aku ikut Yesus, tapi suruh ngampuni tidak mau. Nah itu berarti kan pendusta. Amin. Next. Mintalah pengampunan atas penghakiman kita terhadap orang tua kita dengan menyangkal diri dan memikul salib orang tua kita. Mikul kelemahan orang tua kita. Ada hal-hal yang orang tua kita kadang-kadang salah. Ada orang tua kadang-kadang tidak benar, pikul udah. Kayak Daud, mikul kesalahannya Saul. Meskipun Saul udah, aku tetap memberkati Saul. Aku tetap submit sama Saul. Aku tetap, itu mikul saudara, aduh kelemahannya Saul itu. Kalau Daud lihat, saya lihat Daud itu benar-benar luar biasa. Dia teladan buat saya bagaimana seorang putra itu hidup dalam luar biasa. Seorang Kristus itu hidup dalam diri Daud. Saya lihat luar biasa. Saya ada salah satu pemimpin. Waktu pemimpin kami. Waktu mimpin kami, kalau kami tidak transfer uang ke dia, saudara, marah-marahnya minta ampun. Tapi kami tetap memberkati, kami tetap datang sama dia. Kalau pokoknya apa-apa tidak dituruti, harus dituruti. Apa-apa dituruti, harus turuti. Saya sama Suci, saya datang, saya submit. Buat kami yang kejar bukan masalah pemimpinnya. Kami sedang kejar Kristusnya.
Masalahnya bukan pemimpinnya, masalahnya Kristus ini jauh lebih penting. Amin. Kalau saya cerita, saya mending cerita secara pribadi. Bagaimana perjalanan saya kepemimpinan ini. Sampai saya menemukan bapak rohani yang seperti sekarang. Enggak gampang, saudara. Bagaimana seorang pemimpin menghina istri saya nangis. Istri saya nangis, setelah nangis kami datangin dia, kami berkati dia. Enggak gampang, saudara. Kalau bisa itu seperti Daud, kalau bisa tak tusukin. Tapi kami enggak. Orang yang membuat nangis istri saya, kami datangin, kami bawain uang. Nih buat kamu, sampai dia enggak terlalu gedenya uang itu, dia enggak berani buka. Sampai. Kami lakukan hal-hal itu. Tujuannya apa? Tujuannya Kristus muncul dalam diri kami. Apalagi banyak praktek-praktek hidup kayak gitu, itu banyak dalam hidup saya. Enggak satu dua, banyak. Next. Datang mendekat kepada Allah sebagai Bapa. Jangan sebagai Tuan dan hamba. Berubah. Jangan lakukan firman karena perintah. Lakukan karena kasih dalam dirimu. Amin. Berubah. Perpuluhan ini apa hitungannya? Bayar perpuluhan. Udahlah belajar untuk mengasihi. Bukan karena aturannya. Kasih, aku kasih. Aku kasih, aku kasih. Kau berikan. Bukan karena, Pak, ini gerejanya udah gede. Di sana aja dia. Saudara, ini bukan masalah nurutin kehendak dagingmu. Bagaimana kau nyalipin dirimu itu yang paling penting. Bukan di mana perpuluhannya yang benar. Bukan, tapi bagaimana kau nyalipin dagingmu hingga Kristus muncul. Itu yang penting. Kalau kau memberi perpuluhan pada yang apa yang kamu mau. Untuk apa? Ngerti maksud saudara saya? Jadi bukan masalah tempatnya. Tapi masalah hatimu ini loh. Jadi nyalain perpuluhan bukan asal nyerahin. Tapi bagaimana Tuhan taruhkan dan berkenan dan Kristusnya yang muncul dalam dirimu. Next. Tujuannya kemana? Dari akhir semuanya apa? Ya bumi baru. Siapa yang boleh masuk ke sini? Siapa yang boleh masuk ke Yerusalem baru dan bumi yang baru? Siapa yang boleh ke sana? Itu jelas ditulis. Apa situ? Tetap Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau yang orang yang melakukan kekejian atau dusta. Dusta tadi itu apa? Ngaku Yesus tapi tidak mau jalannya Yesus. Itu pendusta. Oke, jadi banyak orang yang ngaku Yesus itu pendusta. Tidak mau jalannya Yesus. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Kristus. Jadi kalau engkau tidak punya kehidupan Kristus, bisa tidak namamu tercatat situ? Enggak bisa, namanya aja kitab kehidupan anak domba. Bagaimana namamu tertulis di kitab kehidupan anak domba? Kalau kita tidak punya kehidupannya anak domba, tidak punya jalannya anak domba, kebenarannya anak domba, enggak mungkin. Mau aku kan Kristen, Pak. Aku udah dibaptis, aku usir setan, aku bernubuat, aku lakukan mujizat, aku melayani. Kau hanya melayani egomu kok selama ini. Engkau tidak melayani pribadiku kok. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Akhir tahun ini saudara, pesan ini saudara dengar keras, tapi saudara ingat, akhir tahun saudara di perjalanan tahun ini, saudara akan melihat mujizat kuasa pelipat kali gandaan sebagai hubunganmu dan hubunganmu bapak dan anak. Kalau dia bapakmu saudara, dan kamu punya sikap sebagai anak benar-benar, apa yang tidak mau dikasihin dalam hidupmu? Apa? Tahun ini saudara, ini tahun penuh kelimpahan, penuh kasih karunia, penuh tuaian. Kelihatannya mustahil, mosok sih pandemi ini masih, iya bagi dunia itu mustahil, tapi bagi Allah nggak mustahil. Model-model yang musim saya seperti ini, model seperti ini yang mau Tuhan tunjukkan. Anakku beda, gitu loh. Ngerti ya? Jadi jangan lihat musimnya masih pandemi, enggak. Situasi seperti ini akan muncul anak-anak Tuhan yang penuh kemuliaan. Dan di situ akan tahu ini memang anak Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara.